Mekah pada abad ke-6 bukan sekadar kota perdagangan di tengah kepungan bukit batu yang gersang. Ia adalah jantung jazirah, tempat di mana kehormatan diukur dari kemuliaan nasab dan keteguhan memegang janji. Di tengah hiruk-pikuk kafilah dagang dan gema doa di sekitar Ka'bah, berdirilah sebuah rumah yang menjadi poros kewibawaan kota itu, rumah Abdul Muthalib bin Hashim. Di dalam rumah inilah Arwa binti Abdul Muthalib tumbuh. Sebagai putri dari sang pemegang kunci sumur Zamzam dan pemberi makan para peziarah, Arwa tidak dibesarkan dalam kelemahan. Sejak kecil, ia menghirup udara yang syarat dengan nilai-nilai kepemimpinan. Ayahnya, Abdul Muthalib, adalah sosok yang karismatik, pria yang bicaranya didengar oleh seluruh pemuka Quraisy dan keputusannya dianggap sebagai titah yang tak terbantahkan. Dari ayahnya, Arwa mewarisi tatapan mata yang tajam, kecerdasan yang lincah, serta keberanian yang kelak akan membuatnya berbeda dari wanita-wanita sezamannya. Bayang-bayang Abdullah dan cahaya yang terbit. Di antara sekian banyak saudara laki-lakinya, ada satu sosok yang menempati ruang paling istimewa di hati Arwa, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bukan sekadar saudara kandung, ia adalah belahan jiwa bagi Arwa. Mereka tumbuh bersama dalam kedekatan yang jarang ditemukan. Abdullah dikenal sebagai pemuda yang paling rupawan dan paling bersih pekertinya di seluruh Mekah. Arwa seringkali menjadi saksi bagaimana ayahnya sangat menyayangi Abdullah, terutama setelah peristiwa besar penebusan 100 ekor unta yang menyelamatkan nyawa Abdullah dari nazar sang ayah. Bagi Arwa, Abdullah adalah representasi dari segala kebaikan Bani Hashim. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri. Luka mendalam menyayat hati Arwa ketika ia harus melepas kepergian Abdullah untuk berdagang ke Syam, yang ternyata menjadi perjalanan terakhir saudaranya itu. Abdullah wafat di Yathrib sebelum sempat melihat wajah putra yang tengah dikandung istrinya, Aminah binti Wahab. Duka itu begitu menjesakkan, namun Arwa tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam ratapan. Sebaliknya, kesedihan itu berubah menjadi sebuah tekad yang tak terucapkan. Ketika Muhammad lahir, bayi yatim itu bukan sekadar keponakan baginya. Di dalam garis wajah Muhammad yang mungil, Arwa melihat kembali binar mata Abdullah yang telah tiada. Seolah-olah seluruh rasa sayang yang ia miliki untuk kakaknya kini tumpah ruah kepada anak itu. Tahun-tahun berlalu dan Arwa menyaksikan Muhammad tumbuh besar di bawah pengasuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian pamannya, Abu Thalib. Arwa bukanlah bibi yang hanya duduk diam di balik tembok rumah. Ia adalah pengamat yang cermat. Ia memperhatikan bagaimana keponakannya itu tidak pernah tertarik pada berhala-berhala batu yang disembah kaumnya. Ia melihat bagaimana Muhammad memiliki ketenangan yang melampaui usianya, kejujuran yang membuatnya dijuluki Al-Amin, serta kelembutan yang mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Anak ini membawa rahasia besar. Barangkali itulah yang sering terlintas di benak Arwa saat ia melihat Muhammad duduk bersila di dekat Ka'bah. Kedekatan emosional ini membangun naluri protektif yang luar biasa dalam diri Arwa. Baginya, menyakiti Muhammad sama saja dengan menghina darah Abdul Muthalib yang mengalir di nadinya. Ia seringkali menjadi orang pertama yang akan berdiri tegak jika ada kerabat atau tetangga yang mencoba meremehkan status yatim Muhammad. Di mata Arwah, Muhammad adalah permata mahkota Bani Hashim yang harus dijaga dengan taruhan nyawa. Pendidikan yang diterima Arwa dari ayahnya bukan hanya soal silsilah, melainkan juga tentang muru'ah atau kehormatan diri. Abdul Muthalib sering mengumpulkan anak-anaknya dan menanamkan bahwa mereka adalah pelayan Baitullah. Arwa belajar bahwa menjadi seorang Hashim berarti berdiri di garda terdepan untuk kebenaran, bahkan jika itu berarti melawan arus besar masyarakat Quraisy yang materialistis. Namun tidak semua saudara laki-laki Arwa memiliki pandangan yang sama. Ada Abu Lahab atau Abdul Uzza, saudaranya yang lain, yang meski memiliki garis darah yang sama, lebih memilih untuk mengejar status sosial dan kekayaan dengan cara yang angkuh. Ketegangan antara nilai-nilai kemuliaan yang dipegang Arwa dan keangkuhan yang mulai tampak pada Abu Lahab menjadi benih konflik keluarga yang kelak akan meledak saat dakwah Islam dimulai. Arwa adalah sosok wanita yang puitis namun pragmatis. Ia mencintai sastra dan seringkali merangkai kata-kata untuk memuji keagungan keluarganya. Namun di balik kelembutan syairnya tersimpan keteguhan layaknya baja.
Ia tidak pernah takut untuk menyuarakan pendapatnya di hadapan para lelaki, sebuah sifat yang jarang dimiliki wanita Mekah pada masa itu. Keberanian ini bukan muncul karena ia sombong, melainkan karena ia tahu siapa dirinya. Ia adalah putri Abdul Muthalib, singa Quraisy yang tak kenal takut. Mekah tidak lagi sama. Udara yang biasanya hanya membawa aroma rempah dari pasar dan debu padang pasir, kini terasa berat oleh ketegangan yang merayap di setiap sudut lorongnya. Kabar tentang keponakan Arwa, Muhammad, yang mulai menyerukan penyembahan kepada Tuhan Yang Esa, telah membelah kota itu menjadi dua kutub yang saling beradu. Di satu sisi, ada kemarahan yang meluap dari para pemuka Quraisy. Di sisi lain, ada sebuah cahaya baru yang mulai berpendar di balik pintu-pintu rumah yang tertutup rapat. Di tengah gejolak itu, Arwa binti Abdul Muthalib seringkali menghabiskan waktu di sudut rumahnya, merenung. Sebagai seorang wanita yang cerdas, ia tidak bisa mengabaikan perubahan yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Namun perhatian utamanya tertuju pada putranya sendiri, Tulaib bin Umair. Arwa melihat perubahan yang nyata pada diri pemuda itu. Tulaib yang mewarisi ketegasan kakeknya, kini memiliki ketenangan yang lebih dalam. Ada sinar keyakinan di matanya yang belum pernah Arwa lihat sebelumnya. Naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Arwa tahu bahwa Tulaib telah menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya untuk melindunginya dari badai permusuhan yang sedang berkecamuk di Mekah. Suatu sore, ketika matahari Mekah yang jingga mulai tenggelam di balik perbukitan, Tulaib mendatangi ibundanya. Ia tidak datang dengan kegelisahan, melainkan dengan kelembutan yang sangat santun. Ia duduk di hadapan Arwah, menatap wajah ibunya yang masih menampakkan sisa-sisa kecantikan dan kewibawaan putri Abdul Muthalib. "Ibu," suara Tulaib memecah keheningan dengan nada yang rendah namun mantap. "Tidakkah engkau melihat apa yang dibawa oleh putra saudaramu, Muhammad? Tidakkah engkau merasakan kebenaran dalam setiap kalimat yang ia ucapkan di Bukit Safa?" Arwa menatap Tulaib cukup lama. Ia tidak terkejut dengan pertanyaan itu, karena dalam hatinya, ia telah lama menduga bahwa Tulaib adalah salah satu dari mereka yang mendatangi Darul Arkam secara sembunyi-sembunyi. "Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun, Tulaib," jawab Arwa perlahan. "Aku tahu ia adalah orang yang paling benar dan tidak pernah berdusta. Tapi jalan yang ia tempuh, itu adalah jalan yang akan menantang seluruh tatanan yang telah dibangun kakekmu dan nenek moyang kita." Tulaib tersenyum tipis, sebuah senyum yang syarat dengan kedamaian. "Kakekku Abdul Muthalib adalah orang yang menjunjung tinggi kehormatan dan kebenaran. Dan bukankah Muhammad adalah perwujudan paling murni dari nilai-nilai itu? Ia tidak mengajak kita menyembah batu yang tak bisa bicara, Ibu. Ia mengajak kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan Ka'bah ini. Tuhan yang memberi kita makan saat lapar dan memberi kita rasa aman dari ketakutan." Dialog itu berlanjut dengan kedalaman yang luar biasa. Tulaib tidak memaksa. Ia memaparkan ajaran Islam dengan bahasa yang menyentuh jiwa puitis ibundanya. Ia bercerita tentang keadilan bagi kaum lemah, tentang persamaan derajat antara budak dan bangsawan, dan tentang kehidupan setelah kematian di mana setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Arwa mendengarkan dengan saksama. Pikirannya melayang pada sosok Muhammad, keponakan kesayangannya yang sejak kecil ia lindungi. Ia teringat bagaimana Muhammad selalu bersikap jujur, bagaimana ia tidak pernah terseret dalam kesia-siaan pemuda Quraisy lainnya, dan bagaimana ia selalu memiliki kasih sayang yang tak terbatas pada kaum miskin. Segala perilaku Muhammad sepanjang hidupnya adalah bukti yang lebih kuat dari argumen apapun. "Lalu, apa yang membuatmu begitu yakin untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kaummu, wahai putraku?" tanya Arwa, ingin menguji keteguhan hati Tulaib. Tulaib menjawab dengan nada yang penuh kerinduan. "Karena aku telah melihat cahaya di balik kata-katanya. Aku telah merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh berhala-berhala itu. Dan yang paling penting, Ibu, aku tidak ingin masuk ke dalam syurganya tanpa engkau berada di sampingku. Aku ingin engkau menjadi pembela agama ini, sebagaimana engkau selalu menjadi pembela bagi Muhammad selama ini." Kalimat terakhir Tulaib menyentuh titik paling dalam di hati Arwah. Sebagai putri Abdul Muthalib, ia memiliki ego yang kuat terhadap kehormatan keluarga. Namun, ia menyadari bahwa membela Muhammad hanya karena hubungan darah tidaklah cukup. Muhammad bukan sekedar keponakan, ia adalah pembawa risalah langit. Arwah terdiam sejenak,
membiarkan angin malam Mekah masuk melalui celah jendela. Ia menatap tangannya, tangan yang sama yang dulu sering membelai kepala Muhammad kecil. Kini tangan itu harus memegang beban yang jauh lebih berat. Ia tahu betul konsekuensinya. Jika ia menyatakan keislamannya, ia akan berhadapan langsung dengan saudara-saudaranya yang keras kepala, terutama Abu Lahab yang semakin hari semakin beringas menentang dakwah ini. Ia akan kehilangan status sosialnya di mata bangsawan Quraisy. Ia mungkin akan dicerca dan diisolasi. Namun ketakutan itu kalah oleh sebuah keyakinan yang tiba-tiba mekar seperti bunga di tengah padang pasir. Cahaya hidayah yang dibawa oleh kata-kata santun Tulaib telah meruntuhkan keraguan terakhirnya. "Wahai Tulaib," kata arwah dengan suara yang bergetar namun tegas. "Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku telah masuk ke dalam apa yang engkau masuki, dan aku akan membela keponakanku dengan seluruh keberanian yang diberikan ayahku kepadaku." Tulaib merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia mencium tangan ibundanya dengan penuh rasa syukur. Di dalam ruangan itu, sebuah sumpah setia telah diucapkan. Arwa binti Abdul Muthalib bukan lagi sekedar pelindung karena ikatan kekerabatan, melainkan seorang sahabiah yang terikat oleh iman yang kokoh. Arwah menyadari bahwa sejak saat itu, kehidupannya tidak akan pernah tenang lagi. Pernyataannya bukan sekedar ucapan lisan, melainkan sebuah deklarasi perang terhadap kejahilan kaumnya. Ia tahu bahwa besok atau lusa, berita ini akan sampai ke telinga Abu Lahab dan para pemuka Quraisy lainnya. Ia membayangkan wajah-wajah geram mereka. Namun anehnya, tidak ada sedikit pun rasa gentar dalam dirinya. Justru sebaliknya, Arwa merasa seolah-olah ia baru saja menemukan kembali tujuan hidupnya yang sebenarnya. Darah Abdul Muthalib yang mengalir dalam dirinya kini memiliki alasan yang lebih mulia untuk bergejolak. Ia siap menggunakan kecerdasannya, syair-syairnya, dan seluruh pengaruhnya untuk berdiri di belakang Muhammad SAW. Babak baru dalam hidup Arwa telah dimulai. Jika dulu ia adalah putri pemimpin yang disegani, kini ia adalah serikandi dakwah yang siap mempertaruhkan segalanya. Di bawah langit Makkah yang bertabur bintang, Arwa binti Abdul Muthalib telah memilih jalannya. Jalan cahaya yang akan membawanya melewati ujian-ujian berat di masa depan hingga ke puncak kemuliaan yang abadi. Makkah tidak lagi sekadar panas oleh terik matahari yang membakar bebatuan hitam di lembah-lembahnya. Ia kini mendidih oleh kebencian yang merayap masuk ke dalam ruang-ruang paling privat, rumah tangga. Jika sebelumnya persaudaraan adalah hukum tertinggi di atas pasir Arab, kini wahyu yang dibawa Muhammad SAW mulai menguji batas-batas kesetiaan darah. Di garis depan ujian itu, berdirilah Arwa binti Abdul Muthalib, seorang wanita yang harus memilih antara saudara kandungnya atau kebenaran yang baru saja ia dekap. Lawan bicaranya bukan orang asing. Ia adalah Abdul Uzza, yang lebih dikenal dengan julukan Abu Lahab karena wajahnya yang kemerahan dan temperamennya yang meledak-ledak seperti api. Mereka tumbuh di bawah atap yang sama, meminum air dari sumur yang sama, dan menyandang nama besar ayah yang sama, Abdul Muthalib. Namun di bawah bayang-bayang Ka'bah, jurang di antara mereka telah menjadi terlalu lebar untuk dijembatani. Suatu pagi di pelataran Ka'bah, tempat para pemuka Quraisy berkumpul untuk merencanakan cara membungkam dakwah Nabi, suara Abu Lahab terdengar paling lantang. Ia tidak hanya mencaci ajaran baru itu, tetapi juga menyerang pribadi Muhammad dengan kata-kata yang menyakitkan, menyebutnya sebagai tukang sihir yang memutuskan tali kekeluargaan. Arwa, yang saat itu lewat atau berada di sekitar kerumunan, tidak bisa lagi menahan gejolak di dadanya. Baginya, penghinaan terhadap Muhammad adalah penghinaan terhadap memori kakaknya Abdullah, dan pengkhianatan terhadap pesan-pesan kemuliaan yang ditinggalkan ayah mereka. Ia melangkah maju, membelah kerumunan lelaki yang terkejut melihat seorang wanita bangsawan mencampuri urusan politik mereka. "Wahai Abdul Uzza," suara Arwa menggema, memanggil saudaranya dengan nama aslinya, sebuah tindakan yang menunjukkan otoritasnya sebagai saudari tertua yang tidak gentar. Sejak kapan seorang putra Abdul Muthalib menjadi orang pertama yang menghunus belati untuk menikam punggung keluarganya sendiri? Abu Lahab menoleh dengan mata menyala. "Diamlah Arwa,"
Ini bukan urusan wanita yang terpedaya oleh omong kosong keponakannya. Muhammad telah membawa bencana pada agama nenek moyang kita. Ia menghina Tuhan-Tuhan kita. Arwa tidak mundur selangkah pun. Ia berdiri tegak, mewarisi kewibawaan ayahnya yang mampu membuat singa padang pasir sekalipun tunduk. Di hadapan para tokoh Quraisy lainnya, ia memulai argumen yang mematahkan logika Abu Lahab. "Agama nenek moyang mana yang engkau bela, wahai saudaraku?" tanya Arwa dengan nada sinis namun terkontrol. "Apakah ayah kita, Abdul Muthalib, mengajarimu untuk menindas yang lemah? Apakah ia mengajarimu untuk berbohong tentang seorang pemuda yang selama 40 tahun engkau puji kejujurannya? Engkau menyebutnya pembohong hanya karena ia mengajakmu menyembah Tuhan yang menciptakanmu, bukan batu yang engkau pahat sendiri." Abu Lahab mendengus, mencoba mencari dukungan dari rekan-rekannya. "Ia memecah belah kita. Ia membuat anak melawan ayahnya, budak melawan tuannya. Bukan Muhammad yang memecah belah kita," potong Arwah dengan tajam. "Keangkuhanmu lah yang memecah belah keluarga ini. Engkau takut kehilangan pengaruh di mata Quraisy. Engkau takut kantong-kantong emasmu berkurang jika orang-orang berhenti memuja berhala-berhala itu. Engkau menjual kehormatan Bani Hashim demi pujian dari para tiran Mekah." Kerumunan terdiam. Belum pernah ada yang berani menyerang motif Abu Lahab secara telanjang di depan umum. Arwa tidak hanya membela Islam secara teologis, tetapi ia menyerang fondasi moral Abu Lahab sebagai seorang laki-laki dan pemimpin keluarga. Konflik memuncak ketika Abu Lahab yang kehabisan kata-kata mulai melontarkan ancaman. Ia mengingatkan Arwa bahwa sebagai seorang wanita, keselamatannya bergantung pada perlindungan suku dan saudara laki-lakinya. Ia mencoba menekan Arwa dengan isolasi sosial dan ekonomi, senjata yang paling ditakuti di Mekah. "Jika engkau terus membela anak yatim itu, jangan harap ada tangan dari Bani Hashim yang akan membantumu saat engkau jatuh," ancam Abu Lahab. Arwa tersenyum, sebuah senyuman yang penuh ketenangan dan ejekan sekaligus. "Tangan yang engkau tawarkan adalah tangan yang kotor oleh pengkhianatan terhadap darah sendiri Abdul Uzzah. Aku lebih memilih lapar dalam kebenaran daripada kenyang dalam kebohongan bersamamu. Ketahuilah bahwa aku telah mengikuti agama Muhammad dan aku bangga berdiri di sampingnya ketika orang-orang sepertimu mencoba memadamkan cahayanya." Pernyataan itu adalah sebuah ledakan. Di tengah masyarakat patriarki yang kaku, Arwa binti Abdul Muthalib mendeklarasikan kemerdekaan spiritualnya. Ia secara sadar memutuskan ikatan emosional dengan saudara yang dianggapnya telah kehilangan muru'ah, kehormatan. Retaknya hubungan antara Arwa dan Abu Lahab bukan sekadar pertengkaran saudara. Itu adalah simbol dari perubahan zaman. Arwa menunjukkan bahwa dalam Islam, loyalitas tertinggi bukan lagi kepada suku atau garis keturunan, melainkan kepada al-haq, kebenaran. Setelah kejadian itu, tekanan terhadap Arwa semakin meningkat. Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, yang dikenal sebagai pembawa kayu bakar fitnah, mulai melancarkan teror mental terhadap Arwa dan putranya, Tulaib. Namun setiap serangan justru membuat Arwa semakin kokoh. Ia menggunakan kecerdasannya untuk menyusun syair-syair yang membela Nabi dan menyindir kepicikan para penentangnya. Arwa menyadari bahwa rumah besar Abdul Muthalib telah terbelah secara permanen. Namun ia tidak menyesal. Baginya, lebih baik memiliki persaudaraan yang diikat oleh iman daripada persaudaraan yang diikat oleh darah namun berlumuran dosa pengkhianatan terhadap kebenaran. Mekah adalah kota yang dibangun di atas fondasi kata-kata. Di pasar Ukas, nasib sebuah suku bisa terangkat ke langit atau terperosok ke bumi hanya karena untayan bait syair yang digubah oleh penyair ulungnya. Bagi penduduknya, kefasihan lidah adalah bentuk kekuasaan yang sama mematikannya dengan tajamnya mata pedang. Namun ketika dakwah Muhammad SAW semakin meluas, kata-kata mulai bersalin rupa menjadi perisai dan belati. Di tengah suasana yang kian meruncing, muncullah sebuah peristiwa yang mengguncang tatanan sosial Quraisy. Pelakunya bukanlah seorang pejuang veteran, melainkan Tulaib bin Umair, putra Arwa binti Abdul Muthalib yang masih belia. Darah muda Tulaib mendidih ketika ia menyaksikan Abu Jahal, sang Fir'aun bagi umat ini, melontarkan hinaan yang sangat keji kepada Rasulullah SAW di tempat umum. Bagi Tulaib, Muhammad bukan sekadar keponakan ibunya, melainkan cahaya yang telah menyelamatkan jiwanya. Tanpa banyak bicara, Tulaib merangsak maju.
dengan sebuah gerakan yang mengejutkan semua orang, ia menghantam Abu Jahal hingga pemimpin Quraisy yang pongah itu luka dan bersimbah darah. Kejadian itu seperti petir di siang bolong. Melukai seorang pemuka kabilah setingkat Abu Jahal adalah tabu besar yang bisa memicu perang antar suku. Berita itu menyebar secepat angin padang pasir. Tak lama kemudian, kerumunan orang Quraisy yang marah mendatangi rumah Arwa binti Abdul Muthalib. Mereka menuntut pertanggungjawaban. Di mata mereka, Tulaib telah melampaui batas dan menghina kehormatan kolektif Quraisy. Mereka berharap Arwa sebagai seorang ibu dan wanita bangsawan yang dihormati akan merasa malu, meminta maaf, atau setidaknya memarahi putranya di hadapan publik demi meredam gejolak. Namun mereka lupa bahwa Arwa adalah putri dari Abdul Muthalib, pria yang pernah berdiri tegak di hadapan Abraha. Arwa tidak keluar dengan wajah tertunduk atau penuh penyesalan. Ia melangkah keluar dari balik pintu rumahnya dengan kepala tegak, matanya menatap tajam satu persatu wajah orang-orang yang datang dengan penuh amarah itu. "Apa yang kalian inginkan?" Suara Arwa terdengar tenang namun mengandung wibawa yang membuat beberapa orang di barisan depan tertegun. "Putramu, Tulaib, ia telah melukai Abu Jahal. Ia telah bertindak kurang ajar kepada pemimpin kita. Apakah begini caramu mendidik anakmu, wahai Arwa?" Arwa terdiam sejenak, namun bukan karena takut. Ia justru sedang menyusung senjata yang jauh lebih kuat daripada hantaman fisik Tulaib. Ia tahu bahwa dalam budaya Arab, pembelaan yang paling efektif bukan terletak pada alasan logis, melainkan pada kemuliaan nilai-nilai yang dibungkus dalam keindahan sastra. Bukannya memberikan permintaan maaf yang diharapkan, Arwa justru menarik napas dalam dan mulai melantunkan bait-bait syair yang ia gubah secara spontan, namun memiliki rima yang sempurna. Suaranya jernih, bergema di ganggang sempit Mekah, membungkam kebisingan massa. Ia bersyair, "Sesungguhnya Tulaib telah membela putra pamannya. Ia telah melindunginya dengan tangannya dan harta serta jiwanya." Dalam bait-bait selanjutnya, Arwa tidak hanya memuji tindakan Tulaib, tetapi ia membingkai kekerasan tersebut sebagai bentuk muruah, kehormatan, dan kesetiaan keluarga yang paling luhur. Ia menegaskan bahwa jika Abu Jahal terluka, itu adalah konsekuensi logis dari lidahnya yang kotor. Arwa membalikkan narasi, bukan Tulaib yang bersalah karena memukul, melainkan Abu Jahal yang bersalah karena memancing kemarahan seorang pemuda yang berbakti pada kebenaran. Penggunaan syair ini adalah langkah diplomasi yang brilian. Dengan memuji keberanian Tulaib dalam bentuk seni, Arwa secara tidak langsung mengatakan kepada seluruh Quraisy bahwa tindakan putranya adalah sebuah kemuliaan, bukan kriminalitas. Ia menggunakan standar nilai Quraisy sendiri tentang pembelaan terhadap anggota keluarga untuk membenarkan tindakan Tulaib dalam membela Nabi. Orang-orang yang tadinya hendak menghakimi kini terpaku. Keindahan kata-kata Arwa menyerang psikologi mereka. Mereka berada dalam posisi sulit. Jika mereka terus mencela Tulaib, mereka seolah-olah mencela nilai kesatriaan yang baru saja diagungkan oleh Arwa dalam syairnya. Sastra telah menjadi tameng yang melunakkan pedang amarah massa. Melalui insiden ini, Arwa menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pengikut yang pasif. Ia adalah seorang pemikir strategis yang memahami betul kekuatan media pada zamannya. Ia tahu bahwa serangan fisik Tulaib mungkin bisa dimaafkan seiring waktu, namun serangan intelektual dan emosional melalui syair akan diingat turun-temurun. Ketika berita pembelaan Arwa ini sampai ke telinga Abu Lahab, saudaranya itu datang dengan penuh kemarahan. "Sungguh, aku heran padamu, wahai Arwa, engkau justru memuji anakmu yang telah melakukan kesalahan besar." Arwa menatap saudaranya dengan dingin. "Wahai saudaraku, hari-hari terbaik bagi seorang anak adalah ketika ia membela putra pamannya sendiri. Tulaib telah membawa kebenaran dari Allah, sementara orang yang ia pukul hanyalah pembela kepalsuan." Pernyataan ini menegaskan posisi Arwa. Ia tidak lagi memandang dunia melalui kacamata suku yang sempit, melainkan melalui kacamata iman. Namun, ia cukup cerdas untuk menggunakan bahasa suku tersebut guna melindungi dakwah Islam. Baginya, pena atau syair dan pedang atau tindakan Tulaib adalah dua sisi dari koin yang sama, pembelaan mutlak bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia seakan mengecil bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jika sebelumnya Mekah adalah rumah yang lapang dengan segala kemuliaannya, kini mereka dipaksa meringkuk dalam kesempitan sebuah celah bukit
yang dikenal sebagai Syi'ib Abi Tholib. Sebuah piagam kelam telah digantung di dinding Ka'bah, memutus segala urusan dagang, pernikahan, hingga sekadar tegur sapa dengan mereka. Boikot ini bukan sekadar tekanan politik, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mematahkan semangat melalui perut yang lapar dan raga yang haus. Di tengah kesunyian lembah yang hanya menyisakan gema tangis bayi-bayi yang kekurangan susu, Arwa binti Abdul Muthalib berdiri sebagai sosok yang menolak untuk patah. Sebagai seorang wanita yang terlahir dalam kemewahan kasta tertinggi Quraisy, transisi menuju kehidupan yang serba kekurangan ini adalah ujian fisik yang luar biasa. Namun, di balik kerudungnya yang mulai lusuh, pancaran matanya justru semakin tajam, menandakan bahwa jiwanya tidak bisa dikurung oleh tembok-tembok batu Syi'ib. Tahun-tahun di lembah itu adalah masa di mana emas dan perak kehilangan harganya. Arwa menyaksikan bagaimana perhiasannya, yang dulu merupakan simbol status, kini tidak lebih berharga daripada sepotong roti kering atau segenggam kurma yang didapat secara sembunyi-sembunyi melalui bantuan kerabat yang masih memiliki nurani di luar lembah. Namun, Arwa tidak meratapi hilangnya kenyamanan. Ia justru menggunakan otoritas moralnya sebagai putri pemimpin Quraisy untuk menjaga kewibawaan keluarga di tengah penderitaan. Ia seringkali terlihat membagi jatah makanannya yang sangat terbatas kepada anak-anak kecil di lembah tersebut. Baginya, martabat Bani Hashim tidak terletak pada apa yang mereka makan, tetapi pada bagaimana mereka tetap tegak meski tidak makan sama sekali. Kelaparan mungkin melemahkan otot kita, bisik Arwah kepada para wanita di sekelilingnya. Namun, ia tidak boleh menyentuh iman yang telah menghidupkan hati kita. Ayahku, Abdul Muthalib, tidak pernah mengajari kita untuk tunduk pada tekanan manusia, apalagi demi sepotong roti yang ditukar dengan kebenaran. Peran Arwa di lembah ini sangat krusial sebagai jembatan emosional. Ia bekerja sama erat dengan Khadijah binti Huwailid, istri Rasulullah SAW, yang juga mengorbankan seluruh kekayaannya demi mendukung masa-masa sulit ini. Jika Khadijah adalah sandaran utama bagi Nabi, maka Arwa adalah pilar kekuatan bagi para ibu dan putri-putri Bani Hashim yang mulai merasa putus asa. Arwa menyadari bahwa musuh utama dalam isolasi ini bukanlah rasa lapar, melainkan keputusasaan. Oleh karena itu, ia mengubah malam-malam yang dingin di lembah menjadi majelis penguat jiwa. Ia menggubah syair-syair tentang kesabaran para nabi terdahulu, menyisipkan narasi-narasi keberanian yang membuat para wanita di sana merasa bahwa mereka sedang menjalani sebuah misi suci, bukan sekadar hukuman buangan. Ia sering berkeliling dari satu tenda ke tenda lain. Ketika ia melihat seorang ibu menangis karena tidak sanggup memberikan apapun kepada anaknya, Arwa akan duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan kuat dan memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Kehadirannya memberikan kesan bahwa selama masih ada putri Abdul Muthalib yang berdiri tegak, maka kehormatan keluarga ini belum berakhir. Meskipun boikot bersifat total, Arwah tetap menjalankan peran strategis dalam mendukung kebutuhan logistik Nabi dan para pengikutnya. Secara sembunyi-sembunyi, ia memanfaatkan jaringan kekerabatan dan pengaruh lamanya untuk memastikan ada sedikit pasokan yang masuk ke lembah. Ia tidak ragu untuk memberikan instruksi kepada putranya, Tulaib, untuk melakukan perjalanan beresiko di tengah malam guna menemui orang-orang Mekah yang masih bersimpati. Diplomasi Arwa melalui pesan-pesan singkat yang disampaikan lewat kurir rahasia seringkali berhasil melunakkan hati beberapa tokoh Quraisy yang akhirnya mengirimkan beberapa ekor unta bermuatan gandum ke mulut lembah tanpa diketahui oleh penjaga Abu Jahal. Keberanian Arwa dalam mengatur strategi penyelundupan makanan ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang penyair, melainkan juga seorang manajer krisis yang andal. Ia tahu kapan harus bersuara lewat syair dan kapan harus bertindak secara taktis
demi keberlangsungan hidup komunitas Muslim yang terkepung. 3 tahun berlalu, tubuh Arwa mungkin tampak lebih kurus, dan kerutan di wajahnya menceritakan betapa beratnya beban yang ia pikul. Namun, ketika keajaiban terjadi, saat rayap memakan habis seluruh isi piagam boikot kecuali nama Allah, Arwa adalah orang yang paling pertama menyerukan kemenangan moral. Keluar dari Syi'ib Abi Thalib, Arwa tidak keluar sebagai seorang korban yang kalah. Ia keluar sebagai seorang pemenang yang telah lulus dari kawah candra di muka kesetiaan. Penderitaan di lembah itu justru semakin mengukuhkan keyakinannya bahwa Muhammad SAW berada di atas jalan yang benar, sebab tidak mungkin sebuah kebohongan mampu membuat orang-orang bertahan dalam penderitaan sehebat itu selama 3 tahun lamanya. Kesetiaan Arwa di lembah ini menjadi bukti nyata bahwa dukungannya kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah sekedar loyalitas keluarga yang buta, melainkan sebuah komitmen ideologis yang telah diuji oleh api kelaparan dan isolasi. Baginya, lembah itu bukan tempat pembuangan, melainkan tempat di mana iman Bani Hashim ditempa menjadi sekeras intan. Melalui bab 5 ini, kita melihat dimensi lain dari Arwah, resiliensi. Ia membuktikan bahwa seorang wanita bangsawan bisa menjadi orang yang paling tangguh ketika dunianya runtuh. Ia tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga menjaga nyala api harapan bagi seluruh kaumnya. Keberaniannya di hadapan Abu Jahal di bab sebelumnya, kini bertransformasi menjadi kesabaran yang tak terbatas di hadapan takdir. Setelah melewati masa boikot ini, Arwa bersiap menghadapi babak baru yang tak kalah menantang. Namun, setelah bertahan hidup di lembah Syi'ib, tidak ada lagi ketakutan yang tersisa dalam dirinya. Ia telah membuktikan bahwa meskipun perutnya kosong, hatinya tetap penuh dengan cahaya ilahi. Mekah bagi Arwah binti Abdul Muthalib bukan sekedar titik koordinat di peta jazirah. Kota itu adalah setiap jengkal kenangan yang tertanam di bawah bayang-bayang Ka'bah. Di sanalah ia pertama kali menghirup udara sebagai putri pemimpin agung. Di sanalah ia membesarkan Tulaib, dan di sanalah ia menyaksikan setiap fase kehidupan keponakannya, Muhammad SAW. Namun, ada masanya ketika sebuah rumah tidak lagi ditentukan oleh tembok dan atapnya, melainkan oleh kebebasan untuk menyembah Sang Pencipta. Ketika perintah hijrah turun, Arwa berada di persimpangan yang menguji akar keberaniannya. Meninggalkan Mekah berarti melepaskan status kebangsawanan yang melekat pada namanya di tanah leluhur. Di usia yang tak lagi muda, ia harus bersiap menghadapi perjalanan melintasi padang pasir yang kejam demi sebuah janji akan masa depan yang lebih suci di Yasrib. Malam keberangkatan itu sunyi, namun hati Arwa bergemuruh. Ia memandangi rumah besarnya untuk terakhir kali. Tidak ada kafilah besar dengan pengawal bersenjata lengkap sebagaimana layaknya perjalanan putri seorang Abdul Muthalib di masa lalu. Hijrah adalah perjalanan sunyi, penuh rahasia, dan syarat risiko. Baginya, ini adalah tindakan iman yang paling radikal, memutus tali keterikatan pada tanah kelahiran demi menyambung tali ketauhidan. Bersama putranya, Tulaib, dan sekelompok kecil kerabatnya, Arwa mulai melangkah meninggalkan lembah Mekah. Setiap langkah kakinya di atas pasir yang mulai mendingin terasa seperti mencabut akar yang telah tertanam selama puluhan tahun. Namun Arwa tidak menoleh ke belakang dengan penyesalan. Ia membawa serta martabat Bani Hashim dalam jiwanya, yakin bahwa kemuliaan sejati tidak ditinggalkan di Mekah, melainkan dibawa kemanapun iman itu pergi. Perjalanan menuju Madinah bukanlah tamasya. Selama berhari-hari, Arwa harus berhadapan dengan terik matahari yang memanggang di siang hari dan angin gurun yang menusuk tulang di malam hari. Namun, ketangguhan yang telah ditempa selama masa pemboikotan di Syi'ib Abi Thalib terbukti menjadi modal berharga. Ia tidak mengeluh. Kehadirannya di tengah rombongan justru menjadi sumber kekuatan. Seorang wanita bangsawan yang biasanya dilayani, kini berjalan kaki menempuh jarak ratusan kilometer tanpa kehilangan wibawanya sedikit pun. Saat aroma perkebunan kurma Madinah mulai tercium di udara, Arwa merasakan getaran yang berbeda. Jika Mekah adalah kota yang penuh dengan memori kepemimpinan ayahnya yang karismatik, maka Madinah adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan warna-warna persaudaraan yang baru.
Kedatangan Arwa di Madinah disambut dengan penghormatan yang luar biasa oleh kaum Ansor. Bagi penduduk Madinah, Arwa bukan sekedar pengungsi dari Mekah, ia adalah bibi dari sang nabi, wanita yang syair-syairnya telah menggema melampaui tembok-tembok Quraisy. Namun Arwa menunjukkan kerendahan hati yang memukau. Ia tidak menuntut perlakuan istimewa sebagai kerabat dekat Rasulullah. Sebaliknya, ia segera melebur dalam struktur masyarakat baru yang sedang dibangun. Disinilah Arwa menyaksikan keajaiban sosial yang belum pernah ia lihat di Mekah, mu'akhoh atau persaudaraan. Ia melihat bagaimana ikatan darah yang selama ini diagung-agungkan di Mekah mulai digantikan oleh ikatan akidah. Ia menyaksikan kaum Ansor membagi rumah dan harta mereka dengan kaum Muhajirin tanpa sedikit pun rasa berat hati. Bagi Arwa, ini adalah puncak dari segala perjuangannya. Sebuah tatanan masyarakat yang tidak lagi didasarkan pada siapa ayahmu, melainkan pada seberapa taat engkau kepada Tuhanmu. Transisi kehidupan Arwa dari Mekah ke Madinah menandai fase baru dalam kepemimpinannya. Di Madinah, ia menjadi sosok ibu bagi komunitas muslimah yang sedang berkembang. Jika di Mekah ia menggunakan syair untuk menyerang keangkuhan Quraisy, di Madinah ia menggunakan kecerdasannya untuk memperkuat fondasi sosial komunitas Islam. Ia sering duduk bersama wanita-wanita Ansor, berbagi kebijakan dan pengalaman tentang ketabahan. Arwa menjadi jembatan budaya antara keanggunan tata krama bangsawan Mekah dengan semangat gotong royong penduduk Madinah. Ia tetaplah seorang penyair, namun kini bait-baitnya lebih banyak berisi syukur dan pujian atas tegaknya panji Islam di tanah yang baru. Peran Tulay pun semakin besar di Madinah. Sebagai ibu, Arwa memberikan restu penuh kepada putranya untuk terlibat dalam setiap perjuangan membela kedaulatan Madinah. Ia tidak lagi memendam rasa takut akan kehilangan, karena baginya, memberikan putra terbaiknya untuk jalan Allah adalah bentuk pengabdian tertinggi seorang putri Abdul Muthalib. Madinah memberikan Arwa sesuatu yang tidak bisa diberikan Makkah di akhir masa tinggalnya di sana, kedamaian untuk beribadah. Arwa menikmati masa-masa ini dengan kedekatan yang semakin intim dengan Rasulullah SAW. Ia sering mengunjungi Nabi, memberikan nasihat-nasihat penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya, dan Nabi pun selalu memberikan penghormatan khusus kepada bibinya ini. Arwa melihat dengan matanya sendiri bagaimana wahyu demi wahyu turun membentuk hukum, akhlak, dan tatanan kenegaraan. Ia bukan lagi sekedar saksi sejarah. Ia adalah bagian dari denyut nadi peradaban baru itu. Perasaan asing sebagai pendatang segera sirna, berganti dengan rasa memiliki yang kuat terhadap Madinah. Bagi Arwa, Madinah telah menjadi tanah leluhur yang baru bagi imannya. Waktu mengalir laksana air di oase Madinah, tenang namun pasti mengubah lanskap kehidupan. Bagi Arwa binti Abdul Muthalib, tahun-tahun di Madinah adalah musim panen dari benih-benih ketabahan yang ia tanam di tengah tandusnya kerikil Makkah. Jika masa mudanya dipenuhi dengan denting pedang dan hiruk-pikuk penindasan, maka masa tuanya adalah sebuah simfoni kemenangan yang agung. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana cahaya yang dulu coba dipadamkan oleh saudaranya Abu Lahab kini telah menyinari setiap sudut jazirah, melampaui batas-batas pasir yang pernah mengurungnya. Arwa menua dengan keanggunan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati api ujian. Rambutnya mungkin telah memutih seputih salju di puncak gunung, dan langkah kakinya tak lagi secepat saat ia berjalan melintasi gurun saat hijrah. Namun kewibawaannya justru semakin memuncak. Di Madinah, ia bukan sekedar seorang penduduk. Ia adalah perpustakaan hidup bagi sejarah dakwah, seorang saksi mata yang dihormati oleh kawan maupun lawan. Arwa menyaksikan masa-masa paling krusial dalam pembentukan umat. Ia hadir ketika Rasulullah SAW wafat, sebuah duka yang paling menyayat hatinya, melebihi duka saat ia kehilangan Abdullah di masa muda. Namun Arwa tidak membiarkan kesedihan melumpuhkannya. Ia berdiri kokoh mendukung kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, menyaksikan bagaimana Islam bertahan dari badai kemurtadan dan tetap tegak berdiri. Memasuki masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Arwa melihat Islam bertransformasi menjadi sebuah kekuatan dunia. Di bawah keadilan Umar yang legendaris, Arwa diperlakukan dengan penghormatan yang sangat istimewa. Umar, sang Al-Faruq yang keras terhadap ketidakadilan,
akan melembutkan suaranya dan merendahkan pandangannya jika berhadapan dengan bibi Rasulullah ini. Baginya, Arwa adalah sisa-sisa kemuliaan rumah tangga nubuah yang harus dijaga. Arwa sering duduk di teras rumahnya, melihat rombongan pembawa berita kemenangan datang dari Persia dan Romawi. Ia tersenyum melihat bagaimana panji Islam berkibar di negeri-negeri jauh. Ia teringat kembali pada masa-masa di lembah Syi'ib saat mereka harus mengganjal perut dengan batu karena kelaparan. Kini, kemakmuran mengalir ke Madinah, namun Arwa tetaplah Arwa yang sederhana. Ia tidak pernah silau oleh harta rampasan perang yang melimpah. Baginya, kekayaan sejati adalah melihat kalimat Allah tegak di muka bumi. Di masa senjanya, Arwa tidak berhenti berkarya. Lidahnya tetap fasih menggubah syair. Namun, tema syairnya kini telah beralih. Jika dulu syairnya adalah perisai pelindung keponakannya, kini syair-syairnya menjadi petuah bagi generasi muda Madinah. Ia menggubah untaian kata tentang pentingnya menjaga persaudaraan, tentang keadilan, dan tentang kerinduan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat muda dan kaum tabi'in sering berkumpul untuk mendengarkan Arwah bercerita. Melalui tutur katanya yang puitis, mereka seolah-olah diajak kembali ke masa-masa awal perjuangan. Arwah mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya tentang memegang pedang di medan perang Badar atau Uhud, melainkan tentang keteguhan memegang prinsip saat dunia mencoba membelinya. Ia adalah penyambung lidah bagi nilai-nilai luhur Bani Hashim yang telah disempurnakan oleh Islam. Arwah memastikan bahwa sejarah tidak akan melupakan peran perempuan dalam barisan dakwah. Ia membuktikan bahwa dukungan moral dan kecerdasan sastra seorang wanita adalah pilar yang tak kalah pentingnya dalam membangun peradaban. Tahun 15 Hijriah menjadi saksi dari akhir perjalanan panjang sang putri Abdul Muthalib. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Arwah binti Abdul Muthalib merasakan tubuhnya semakin melemah. Namun, hingga saat-saat terakhirnya, pikirannya tetap jernih dan hatinya tetap terpaut pada janji Allah. Detik-detik kewafatannya dipenuhi dengan kedamaian. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah membela keponakannya saat dunia menghujatnya. Ia telah mendidik putranya menjadi pejuang yang tangguh. Dan ia telah menjaga kehormatan agamanya hingga titik darah terakhir. Arwah wafat meninggalkan kesedihan mendalam di hati penduduk Madinah. Umar bin Khattab sendiri yang mengimami sholat jenazahnya, sebuah penghormatan terakhir bagi wanita yang keberaniannya setara dengan ribuan lelaki. Ia dimakamkan di Jannatul Baqi, bersatu dengan tanah Madinah yang ia cintai. Namun, kematian tidak menghapus jejaknya. Arwah meninggalkan warisan yang jauh lebih abadi daripada sekedar emas atau nama besar. Ia meninggalkan pola dasar bagi wanita muslimah tentang bagaimana menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, dan teguh pada prinsip. Arwah binti Abdul Muthalib adalah bukti bahwa sejarah Islam tidak hanya ditulis oleh darah para syuhada di medan perang, tetapi juga oleh tinta para penyair dan ketabahan hati para wanita di balik layar. Ia adalah perpaduan sempurna antara bangsawan Quraisy yang terhormat dan hamba Allah yang paling tunduk. Kisah hidupnya yang terangkum dalam 7 bab ini adalah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari fanatisme suku menuju persaudaraan iman. Arwah telah mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pembela kebenaran memerlukan lebih dari sekedar keberanian fisik. Ia memerlukan keberanian untuk melawan arus, keberanian untuk melepaskan keterikatan duniawi, dan keberanian untuk tetap setia hingga fajar terakhir tiba. Kini, setiap kali sejarah menyebut nama besar Abdul Muthalib, nama Arwah akan selalu muncul sebagai salah satu mutiara terbaiknya. Ia adalah sang bibi, sang penyair, dan sang pembela yang senjanya di Madinah berakhir dengan keindahan yang abadi. Cahayanya tidak pernah redup, karena nilai-nilai yang ia perjuangkan telah menjadi bagian dari napas setiap mukmin hingga hari ini.